disciple transforming life. Saudara, saya tahu bahwa Tuhan itu akan bekerja di tengah-tengah kita. Dan Tuhan itu sanggup memberikan sebuah solusi pada waktu kita berada di rumah Tuhan. Dan dia sanggup pada waktu nanti kita keluar, tiba-tiba jawaban persoalan kita, Tuhan sudah jawab. Amin. Dia bekerja di jalan yang tidak terselami. Dia bekerja di luar nalar pikiran kita. Dia bekerja pada waktu hati kita percaya kepada Yesus. Amin. Dan hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat di ibadah umum yang kelima. Saya melihat bagaimana favor Allah, perkenanan Tuhan juga ada atas setiap Anda, saudara. Dan izinkan firman Tuhan hari ini akan menolong Anda, memperlengkapi Anda. Untuk di hari-hari ke depan, saya rindu setiap jemaat menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, katakan amin. Oleh karena itu saya rindu memberikan judul khotbah hari ini, judulnya adalah tetap berkepala dingin saat keadaan menjadi panas. Tetap berkepala dingin saat keadaan menjadi panas. Saudara, ini adalah sebuah seni yang Anda harus lulus di dalamnya. Karena kunci kemenangan Anda sebenarnya seperti ini. Karena saudara, banyak orang di luar sana kalau keadaan panas dia justru ikut panas, akhirnya terbakar dan lenyap. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau pakai. Justru kalau keadaan semakin panas, kita ini jadilah orang yang berkepala dingin. Sehingga kita ini bisa menjadi berkat dan menemukan peluang-peluang yang orang lain tidak bisa kita lihat. Ini adalah salah satu berkat daripada anak-anak Tuhan, saudara. Amin. Saudara, kalau Anda lihat saudara hari-hari ini ya. Anda lihat baik di pekerjaan Anda, di sekeliling Anda, di jalan raya. Apalagi masa-masa setelah pandemi, orang-orang itu mengalami sebuah situasi di mana mereka tuh gampang menjadi tidak sabaran. Semuanya tuh pengen terburu-buru. Dan kalau target-targetnya tidak tercapai mereka marah-marah. Jadi kemarahan itu silih berganti. Kita lihat mungkin di kantor Anda, teman-teman Anda, situasi juga di jalan raya. Nah, mungkin Anda bertanya, kita ini tinggal di dalam budaya seperti apa sih? Karena saudara, budaya yang kita tinggal sekarang itu tahun 1950 nggak ada seperti itu. 1980-an juga nggak ada. Sekarang ini saudara ya, setiap orang itu merasa berhak untuk mengungkapkan kemarahannya. Jadi kalau ada orang nggak suka, dia mau marah, dia langsung aja macam-macam. Bisa melalui media sosial, dia bisa tulis komentar-komentar yang tajam. Dan di sana terjadi debat kusir, pergunjingan. Kalau kita lihat kita juga kaget. Bukankah namanya media sosial itu harus menyampaikan kabar yang baik buat kita semua. Tapi ternyata kalau kita lihat kok di sana terjadi perselisihan, pertengkaran. Belum lagi orang-orang mulai mengirimkan email-email kemarahan. Mungkin di perusahaannya kalau nggak puas atau macam-macam saudara. Atau juga masih ada orang juga berikut serta di dalam protes-protes kekerasan saudara. Kita lihat dunia ini kok jadi seperti ini ya. Beda sekali dengan dulu. Kita kalau lihat saudara memang kita hidup di dalam dunia yang semakin tua. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh saudara. Dan kita hidup di dalam dunia yang ujung-ujungnya itu adalah sebuah kemerosotan saudara. Oleh karena itu pola pikir dunia itu sangat berbeda dengan pola pikir kerajaan Allah. Pola pikir dunia mengajarkan seperti ini, wajar bagi kita mengungkapkan kemarahan. Kalau kamu marah, ungkapkan aja. Kalau kamu mau protes, langsung aja diungkapkan. Bahkan sekarang gak cuma secara vulgar saudara, sampaikan langsung. Juga pakai cara-cara yang lain. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, sebenarnya saudara, mengapa sih dunia ini menganggap wajar kalau marah ungkapkan aja. Gak apa-apa kok mengungkapkan amarah. Ternyata ada beberapa pola pikir yang dipercaya oleh orang-orang di dunia. Pola pikirnya seperti ini saudara. Yang pertama, saya atau kita semua ini memiliki hak dan batas-batas tertentu di dalam kehidupan ini. Jadi ada sebuah pola pikir yang berpikir seperti ini. Saya sebagai manusia tinggal di muka bumi, saya ini punya hak dan batas atau border. Artinya kalau ada orang lain melanggar batas saya, nah
maka saya memiliki hak untuk marah. Dan jika saya tidak mengungkapkan amarah saya, maka akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi baik oleh diri saya maupun oleh orang lain. Oleh karena itu bukan saja saya punya hak untuk marah, tapi saya juga punya tanggung jawab untuk mengungkapkan kemarahan saya. Baik kepada pasangan hidup yang mungkin kurang peka, atau kepada anak yang tidak nurut, dibilangi berkali-kali oleh orang tuanya nggak patuh, atau kepada atasan yang suka bertindak kurang adil, atau bahkan kepada pelayan gereja yang mengatur ini dan itu. Jadi kalau saya nggak senang ya saya ngomong aja, kalau saya nggak suka saya protes aja. Kalau nggak bisa protes langsung ya saya langsung protes di media sosial. Dan itu yang dipercaya saudara oleh dunia ini. Makanya dunia yang kita lihat itu tambah lama tambah merosot. Kita melihat bahwa dunia yang kita lihat ini butuh Tuhan saudara. Untuk menebus mereka. Merebus dari pola pikir yang salah. Nah, melihat sebuah tren yang terjadi saudara. Oleh karena itu topik tentang mengendalikan amarah itu bukanlah sebuah topik yang populer hari-hari ini. Bukanlah sebuah topik yang populer. Karena dunia sedang ke bawah, kita sedang naik ke atas. Dunia ke kanan, kita ke kiri. Topik mengendalikan amarah bukan topik yang populer ternyata. Bahkan bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional. Orang-orang berpikirnya sudah protes aja, marah aja, ungkapkan aja, semprot aja. Langsung aja kirim, apalah, WA lah, Twitter lah, Telegram lah, atau apa. Atau media sosial lainnya, ungkapkan saja. Tetapi saudara perhatikan, ada satu orang raja namanya Salomo. Raja ini adalah raja paling bijaksana yang pernah hidup di muka bumi. Raja ini bergaul dengan ribuan orang. Dia mengenal berbagai macam karakter orang. Dan dia menemukan bahwa kalau kita ini mau berhasil, kita mau sukses, kita mau jadi orang yang mencapai tujuan, kita gak boleh sama dengan dunia. Salomo itu adalah orang yang paling berhikmat. Raja yang paling berhikmat. Dan hikmat-hikmatnya dituangkan dalam kitab Amsal. Satu-satunya tokoh di Alkitab yang bisa mengalahkan Salomo cuma satu. Yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhannya sendiri. Sang hikmat itu sendiri. Dialah yang memberikan hikmat kepada Salomo. Yang hari ini kita akan belajar. Saudara, kalau kita tidak mau menjadi orang yang lenyap bersama dengan dunia. Dengan segala yang ada di dalamnya. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Saudara, dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 32, Salomo ngajarin kita apa saudara? Kita lihat saudara ya. Hari ini kita ini duduk diam di bawah pengajaran hikmat dari Salomo. Saya berdoa biar roh hikmat dan kebijaksanaan turun atas Anda. Tua, muda, besar, kecil. Sehingga Anda meskipun muda tapi Anda memperoleh hikmat daripada hikmatnya Salomo. Sehingga Anda akan menjadi orang yang bijaksana, katakan amin. Amsal 16 ayat ke-32 dikatakan seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara perhatikan. Salomo mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kok bisa ya? Apa hubungannya? Apa korelasinya orang yang sabar itu melebihi pahlawan? Tahu nggak saudara bahwa pahlawan itu adalah orang yang berjuang merebut sesuatu. Dalam konteks ini merebut kota. Dia bisa merebut kota, disebut dia itu pahlawan. Arti pahlawan itu artinya orang yang bisa mencapai tujuannya. Orang yang berjuang untuk dengan sebuah tujuan, yaitu merebut kota. Dan orang yang sabar dikatakan melebihi pahlawan. Nah, dengan kata lain saudara, jika Anda dan saya ingin menjadi orang di dalam kehidupan ini, orang yang sukses, orang yang berhasil di mata Tuhan. Alkitab mengajarkan kita saudara bahwa Anda ingin, kalau kita ini ingin jadi orang yang sampai kepada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus bisa mengendalikan amarah kita, katakan amin. Kita harus bisa menguasai diri kita. Karena dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi dikatakan kalau kita itu sabar, kita bisa menguasai diri kita. Kita itu melebihi pahlawan saudara. Melebihi orang yang merebut kota. Nah, oleh karena itu belajarlah mengendalikan diri Anda. Belajarlah mengendalikan amarah Anda. Seperti yang saya katakan dengan judul khotbah saya. Tetaplah berkepala dingin saat keadaan menjadi panas. Katakan pada kanan kiri Anda, tetaplah berkepala dingin saat keadaan menjadi panas.
Saudara, kalau kita ini pengen berhasil, jangan ikut-ikutan dengan dunia. Nanti kalau keadaan semakin panas, biasanya orang-orang dunia itu akan terbakar. Tapi kita justru semakin berkepala dingin. Amin. Oke. Saudara, sekarang kita akan lihat sama-sama. Bagaimana Anda bisa melakukannya. Bagaimana Anda bisa mengendalikan kemarahan yang Anda rasakan dari waktu ke waktu di dalam kehidupan Anda. Pertama saudara, kita harus bisa mendefinisikan apa itu kemarahan. Nah, mungkin beberapa dari Anda berkata, Pastor, tidak perlu didefinisikan, saya sudah tahu kok kemarahan itu seperti apa. Saudara, saya akan memberikan sebuah contoh. Suatu hari Anda sedang mengendarai mobil Anda di jalan tol. Bersama dengan keluarga. Di saat Anda sedang mengendarai mobil Anda, tiba-tiba ada sebuah mobil yang cukup kencang, memepet mobil Anda, menyalip Anda, persis memotong perjalanan mobil Anda. Persis di depan Anda tiba-tiba sempat ngerem dikit, membuat Anda kaget dan langsung tancap gas. Nah, di momen itu saudara Anda sedang beriringan dengan mobil yang lain di belakang Anda. Dan tiba-tiba Anda merasakan saudara, aduh ini kalau nggak hati-hati bisa tabrakan beruntun. Untung aja bisa mengendalikan. Dan mobil yang di depan itu langsung tancap gas saudara. Dan langsung saudara secara otomatis tanpa babi bu saudara. Adrenalin Anda langsung naik. Jantung Anda berdetak lebih kencang dan Anda juga tancap gas, Anda kejar mobil itu. Nah, Anda sudah ngerti kan apa yang Anda rasakan? Itu namanya kemarahan. Bisa mengerti ya? Itu gak usah diomongin, orang tahu wah ini marah ini. Nah, atau sebuah contoh. Seorang mama yang sedang menemani anaknya mengerjakan PR bersama-sama dengan anaknya. Tiba-tiba notifikasi di WA-nya mulai nyala saudara. Temannya mulai ngomong, ayo cepet kumpul, kita mau meeting terakhir untuk pertemuan reuni. Sang mama ini sedang gak mood, gimana? Tiba-tiba sang suami berkata, sudahlah yang pergi aja gak apa-apa. Anak-anak nanti Koko akan handle seperti itu. Maka pergilah sang mama ini untuk menemui temannya ikut meeting. Pulang jam 10 malam, sang mama buka pintu dan dia lihat dan dia kaget. Karena rumahnya seperti kapal pecah. Barang-barang berserakan di mana-mana seperti itu saudara. Seperti ada bom nuklir gimana, wah pokoknya kacau balau. Dia melihat kanan kiri kok seperti badai rumahnya itu. Dan di sofa dia melihat sang suami sedang tertidur dan televisi menyala. Maka sambil memasuki rumah menghampiri sang suami langsung darahnya naik. Anda bisa bayangkan, itulah yang disebut dengan kemarahan. Saudara, dari dua cerita ini saya rindu memberikan definisi kepada Anda supaya Anda mengerti. Apa itu kemarahan? Kemarahan adalah respon alami. Jadi kemarahan adalah respon fisik dan emosional alami terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Ini adalah definisinya. Kemarahan adalah respon fisik dan emosional alami terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Jadi orang kalau mengalami sebuah ketidakadilan, responnya ini pasti akan muncul. Dalam bentuk namanya kemarahan. Kita akan selidiki saudara 3 bahan dari definisi ini untuk kita bisa pelajari. Yang pertama, kemarahan adalah respon alami. Katakan kemarahan adalah respon alami. Sebelum kita bisa mengendalikan saudara, kita harus tahu apa itu kemarahan. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan seperti ini. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi manusia pada mulanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan meskipun Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di dalam ayat-ayat berikutnya, bahkan itu mengaburkan gambar Allah dalam dirinya. Tetapi dosa itu tidak menghilangkan gambar Allah dari diri manusia. Kabur ya, rusak ya, tapi hilang enggak saudara. Jadi setiap manusia, siapapun dia yang berjalan di muka bumi ini, baik dia orang Kristen atau orang bukan Kristen, orang percaya atau tidak, orang ke gereja atau tidak saudara. Mereka itu diciptakan menurut gambar Allah.
Oleh karena manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, itulah alasan mengapa Anda dan saya itu marah. Karena kita ini diciptakan menurut gambar Allah yang marah terhadap ketidakadilan. Jadi itulah yang menyebabkan saya berkata bahwa kemarahan itu respon alami. Pada waktu ada sesuatu yang tidak adil, itu muncul marah. Seorang anak kecil berusia 3 tahun bermain dengan temannya. Tiba-tiba dia merasa dicurangi. Dia langsung berkata itu enggak adil, itu enggak adil. Pertanyaannya itu anak belajar dari mana saudara? Kok dia bisa tahu tidak adil? Ternyata itu adalah respon alami saudara. Saudara perhatikan Tuhan itu punya sifat-sifat tertentu loh. Dia punya nature. Allah itu marah pada waktu melihat ketidakadilan. Salah satu sifat Allah itu adil. Disebut dia hakim yang adil. Disebut dia itu memberikan upah kepada orang-orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Dia itu adil. Anda lihat keadilannya. Orang-orang yang mencari Tuhan. Di Alkitab Daniel siapa? Mengalami kesulitan dia. Tetapi keadilan Allah menolong Daniel. Allah itu adil saudara. Dia paling gak bisa gak adil. Dan salah satu bentuk keadilannya. Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Allah harus mengorbankan putranya namanya Yesus. Itu salah satu bentuk keadilannya. Jadi Allah itu marah terhadap ketidakadilan. Demikian pula apa? Salah satu sifat Allah itu kudus. Sehingga pada waktu ada kenajisan, kecemaran, perjinahan, percabulan, Allah itu pasti marah. Karena itu melawan nature-nya. Itu adalah sifat Allah. Terus apalagi saudara kalau kita lihat. Allah itu kasih. Sehingga di suatu hari pada waktu Allah melihat rumah tangga anak Tuhan bertengkar saling membenci. Dia marah. Dia tidak bisa mencurahkan berkat. Bisa mengerti ya? Jadi ternyata Allah itu marah terhadap ketidakadilan. Tetapi Allah itu tidak pernah dikuasai kemarahan. Luar biasa, itulah Tuhan. Dia bisa marah tapi dia tidak dikuasai kemarahan. Coba Anda bayangkan kalau Allah itu dikuasai kemarahan. Gak ada dari kita yang bisa lolos saudara. Kita bukan punya Allah yang pemarah. Kita punya Bapa yang penuh kasih. Amin. Tetapi dia tegas dan marah terhadap ketidakadilan. Yesus itu mengasihi orang berdosa. Tapi benci dosa mereka. Jadi kita hari ini bisa melihat bahwa Tuhan itu seperti itu. Sehingga kita ini saudara sebagai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pada waktu melihat ketidakadilan muncul namanya marah. Seorang anak kecil lagi berbaris antri mau beli es krim. Tiba-tiba ada satu orang dewasa nyerobot nyelonong di depannya. Anak ini akan bilang marah. Dia bisa marah. Enggak boleh. Kamu harus ikut antri. Bisa mengerti ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Siapa yang ngajarin anak kecil? Itu karena anak itu punya nature Allah dalam dirinya. Terlepas dia percaya enggak percaya. Tetapi gambar Allah saudara. Gambar Allah dalam dirinya itu tidak hilang. Seperti itu. Kita akan lihat yang kedua saudara. Apa itu kemarahan? Kemarahan itu adalah masalah emosi dan persepsi. Katakan kemarahan adalah masalah emosi dan persepsi. Apa maksudnya? Saya tadi udah jelaskan bahwa kemarahan itu adalah respon alami dan emosional terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Saudara, terkadang kita tuh langsung mengambil tindakan dan langsung marah. Jadi pada waktu kita berasumsi ada sesuatu yang salah, otomatis kita tuh bisa langsung marah. Di saat itulah kemarahan itu menjadi masalah emosi dan persepsi saudara. Sebagai contoh, dari cerita tadi, Anda lagi bawa mobil Anda kejar kan, pengemudi yang tadi memotong mobil Anda kejar saudara. Bahkan Anda berhasil menyalip, memepet, akhirnya menghentikan mobil itu. Dan Anda suruh orang itu turun. Anda sudah siap-siap. Anda sudah marah, Anda sudah siap-siap. Ayo turun. Pada waktu orang itu buka pintu saudara. Anda lihat ternyata di belakang kursi jok mobil itu saudara. Ada seorang ibu yang menggendong anak sedang kejang-kejang step saudara. Di situ Anda langsung lihat. Oh ternyata dia ini seorang papa yang sedang mau melarikan anaknya ke rumah sakit karena anaknya lagi step. Pada waktu Anda melihat seperti itu, langsung kemarahan Anda dari ujung kepala langsung turun ke kaki. Betul ya? Oh, ternyata dia ini mau menyelamatkan anaknya.
Demikian pula dengan cerita seorang ibu tadi. Seorang mama sudah mau menyemprot suaminya. Tiba-tiba pada waktu dia mulai mendekati, sang suami terbangun dan berkata, "Oh, kamu udah pulang ya? Aduh, yang tadi kepalaku pusing, aku minum obat dan langsung tertidur. Ah, puji Tuhan kamu udah pulang." Maka sang istri kemarahan yang sudah di sini, sudah dia mempersiapkan kata-kata untuk ngomong sesuatu kepada suaminya, langsung turun, saudara. Dari sini kita bisa lihat, saudara, kemarahan itu adalah emosi dan persepsi. Dan ini yang membuat kita harus hati-hati. Jadilah orang yang lambat untuk marah, katakan amin. Karena kalau enggak kita pasti menyesal. Karena emosi atau persepsi kita belum tentu benar, amin. Emosi kita tuh mungkin cuma 50% dari keadaan sebenarnya. Tetapi persepsi itu membentuk kita seolah-olah itu benar. Jadi kita ini sebenarnya, kenapa ada orang bisa marah? Dia ditipu oleh pemikirannya sendiri. Dia tertipu oleh persepsinya sendiri, saudara. Hati-hati, saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat, saudara, pada waktu Anda mengetahui kebenarannya, kesimpulan Anda bisa berubah. Sama seperti seorang pria tadi yang mengejar mobil atau seorang mama yang tadi mau marahin suaminya. Waktu dia lihat keadaannya, oh, kesimpulannya langsung berubah. Yang ketiga, saudara, kita akan lihat. Kemarahan itu menghasilkan konsekuensi. Katakan kemarahan menghasilkan konsekuensi. Mengapa kita harus hati-hati ya dengan kemarahan? Karena kemarahan itu menghasilkan konsekuensi, saudara. Tadi saya jelaskan bahwa kemarahan adalah respon alami fisik dan emosional. Sebuah kebenaran Anda perlu garis bawahi. Kemarahan akan selalu mengungkapkan dirinya. Kemarahan itu pasti mengungkapkan dirinya. Tinggal tunggu waktu dia pasti muncul. Kita nggak bisa menghentikan itu, saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Paulus berkata seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, ayat ini luar biasa. Dikatakan apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Saudara, tidak pernahkah Anda baca di Alkitab seperti ini? Apabila kamu menjadi serakah, tetapi jangan berbuat dosa. Atau silakan turuti hawa nafsumu, tetapi jangan berbuat dosa. Enggak ada, saudara. Satu-satunya yang Alkitab catat cuma marah. Dikatakan apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Dari sini dikatakan bahwa Anda boleh marah. Tetapi, dan Paulus mengatakan itu adalah respon alami. Tetapi Paulus mengatakan jangan berbuat dosa. Paulus pun bergumul dengan sifat marah, saudara, di dalam dirinya. Oleh karena itu Paulus mengerti bahwa kemarahan itu tidak dapat dilenyapkan. Kemarahan itu nggak bisa dihilangkan. Tetapi harus dikendalikan. Kemarahan itu dapat dikendalikan. Anda lihat Paulus sebelum menjadi Paulus dia adalah Saulus. Dia seorang pemarah, saudara. Dan dia kalau marah gak tanggung-tanggung, saudara. Dia kejar itu jemaat yang percaya Tuhan. Dia masukkan mereka ke dalam penjara satu-satu. Baru puas hatinya. Luar biasa orang ini. Makanya pada waktu dia menjadi Tuhan ubah dia dari Saulus menjadi Paulus. Oleh karena itu pada waktu Paulus ikut Tuhan, dia ikut sungguh-sungguh karena dia ingat betapa kejamnya dia dulu. Dia ingat betapa dia kejamnya seperti apa dulunya. Dan Tuhan ubah dia sampai dia itu bisa menulis 1 Korintus 13 tentang kasih. Luar biasa Tuhan itu, saudara. Luar biasa. Dan Paulus itu tahu tentang sifat amarah. Dan Paulus memberikan solusi kepada kita bahwa kemarahan itu harus dan dapat dikendalikan. Saudara, Anda tidak akan berhenti merasa malah. Tetapi pertanyaannya bagaimana Anda mengekspresikan kemarahan. Kita akan lihat bagaimana sih orang itu mengekspresikan kemarahan. Di dalam Kolose 3:8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Perhatikan saudara, Paulus tidak mengatakan berhentilah merasa marah. Tetapi Paulus berkata buanglah semuanya itu. Katakan kepada kanan kirimu, buanglah semuanya itu. Jadi ini adalah solusi
yang firman Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalam Kolose ayat 3 ayat 8 dikatakan marah itu adalah istilah umum yang tadi kita udah mengerti. Tetapi ada dua kata berikutnya yang saya rindu jelaskan. Yaitu geram dan kejahatan. Kata geram saudara atau murka itu adalah kemarahan yang diungkapkan. Geram atau murka itu adalah kemarahan yang diungkapkan. Dan kata geram atau murka itu dalam perjanjian baru itu dalam kata Yunaninya itu adalah timon, bukan timun saudara ya. Timon, T-H-Y-M-O-N, timon. Dan arti secara harafiah adalah ledakan amarah seperti gunung berapi itu loh maksudnya. Itulah murka. Itu adalah ledakan amarah yang keluar seperti gunung berapi yang meletus, meledak. Nah itu maksudnya. Saudara kadang-kadang kita berbicara tentang orang-orang yang mengamuk secara membabi buta. Mungkin Anda punya teman, Anda lihat wah ini ada orang kalau ngamuk ngawur seperti membabi buta. Tidak bisa kontrol dirinya. Artinya apa? Orang itu betul-betul dilingkupi dengan kemarahan sehingga kehilangan kendali atas kata-kata dan perbuatannya saudara. Saudara ada sebuah kisah yang saya mau ceritakan kepada Anda. Suatu hari ada seekor ular yang memasuki gudang tempat tukang kayu bekerja. Dan pada waktu mulai malam, waktunya si tukang kayu itu mulai pulang ke rumahnya. Untuk beristirahat bersama dengan keluarganya. Dan sudah menjadi kebiasaan tukang kayu itu langsung pulang tanpa dia mulai membereskan peralatan karena dia berpikir besok dilanjutkan lagi. Nah ketika si ular itu mulai berjalan kian kemari di dalam gudang itu, tanpa sengaja si ular ini melata di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji itu menyebabkan perut si ular ini terluka. Tetapi si ular beranggapan bahwa gergaji itu telah menyerangnya. Sehingga ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan si ular yang bertubi-tubi mematuk gergaji itu ternyata saudara membuat mulut dari si ular itu luka parah. Si ular menjadi marah dan putus asa. Maka si ular berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun segera membelit kuat gergaji itu saudara dengan tubuhnya sendiri. Dan akhirnya si tubuhnya terluka dan si ular ini mati akibat serangannya sendiri. Si ular mungkin berpikir pada waktu dia membelit, dia berpikir bahwa seperti mangsa-mangsa yang lain pada waktu dia dibelit itu mangsanya akan mati. Ternyata kali ini justru dirinya yang mati saudara. Saudara perhatikan, seringkali pada waktu kita merasa marah kita ini ingin melukai orang lain. Kita ingin melampiaskan, kita ingin ngomong kapok ya. Oh supaya kamu tahu rasa, kita lampiaskan keluar. Kita semprot orang kanan kiri kita supaya kita merasa lega. Tetapi sesungguhnya saudara tanpa kita sadari yang dilukai itu ternyata adalah diri kita sendiri. Mengapa saudara? Karena segala perkataan dan tingkah laku perbuatan di saat kita marah itu adalah sesuatu yang biasanya kita sesali di kemudian hari. Berapa banyak pasangan suami istri yang pada waktu marah ngomong kata-kata yang tidak seharusnya. Ngomong kata-kata lebih baik kita cerai. Dan ternyata kata-kata itu disesali pada waktu terjadi beneran. Aduh, mungkin pada waktu Anda marah terhadap bos Anda. Dan Anda mengucapkan kata-kata yang salah sehingga akhirnya hari ini Anda menjadi pengangguran. Orang yang salah saudara pada waktu dia marah mengucapkan kata-kata yang salah. Dia tidak menyadari bahwa ternyata ujungnya dia melukai dirinya sendiri. Atau seorang anak yang marah kepada orang tuanya. Ngomong kata-kata yang salah. Melukai hati orang tuanya sehingga hubungan itu tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Dan kita mungkin berpikir seandainya aku punya mesin waktu seperti Doraemon. Aku bisa putar seandainya peristiwa itu tidak terjadi. Timbul penyesalan demi penyesalan saudara. Itulah yang disebut dengan namanya geram atau timon atau murka. Kemarahannya diungkapkan.
Tetapi poin berikutnya ada kata kejahatan. Marah, geram, kejahatan. Kejahatan itu saudara maksudnya adalah kedengkian atau kebencian. Itu adalah jenis kemarahan yang ditekan. Kalau timon kemarahan yang dilontarkan. Tetapi kalau kedengkian atau kebencian itu adalah kemarahan yang ditekan. Ada orang saudara ketika ia sedang marah, akal sehatnya masih jalan, dia masih berpikir, daripada ngomong kata-kata negatif, dia memutuskan untuk tidak melakukannya demi kepentingan terbaik. Apalagi jika orang itu pimpinan, pasangan kita, dia gak mau lakukan saudara. Alih-alih mengungkapkan kemarahan, yang dia lakukan justru tekan ke dalam. Tapi Anda harus ingat, kebencian atau kedengkian atau kemarahan yang ditekan itu ternyata sama berbahayanya dengan geram. Yaitu kemarahan yang dilontarkan. Setiap kali kita mengalihkan kemarahan kita ke dalam saudara, yang terjadi adalah kemarahan itu akan berubah menjadi kepahitan. Dan kepahitan itu seperti kanker saudara. Kepahitan itu seperti zat asam yang pada akhirnya menghancurkan wadah penyimpanannya sendiri. Seperti zat asam yang secara alami ada di lambung Anda. Anda bisa bayangkan enggak? Kalau misalkan asam lambung Anda naik, Anda pasti kesakitan, pasti enggak enak, pasti enggak nyaman. Seperti itu. Dan itu kalau terus menerus, wadah penyimpanannya kelama-kelamaan akan rusak. Saudara, oleh karena itu Salomo berkata di dalam Amsal 30 ayat 33. Salomo memperingatkan kita saudara. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul, saudara. Saudara perhatikan saudara. Kalau kita ini hanya berusaha mengubur kemarahan tanpa menanganinya dengan baik, maka kita itu akan menuntun kepada jenis penekanan yang seperti Salomo katakan. Tinggal tunggu waktunya akan meledak. Kan tadi saya sudah katakan kepada Anda bahwa kemarahan itu saudara akan mengungkapkan dirinya. Kalau dia meledak ya langsung meledak. Kalau ditekan itu juga sama berbahayanya. Seperti ilustrasi suatu hari bom yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Ada bom-bom yang langsung meledak dan ada bom yang tidak meledak. Belum meledak. Yang satu aktif, yang satu pasif. Yang pasif jangan dikatakan tidak berbahaya. Yang pasif itu saudara kalau pelatuknya kena karat, kalau dia meledak itu lebih dahsyat daripada yang aktif. Jadi ternyata ada orang seperti itu saudara. Makanya Anda lihat, kenapa ya? Ada orang tuh kelihatan baik, sabar, apa. Dalam satu momen, dalam satu waktu dia meledak dan rusak semuanya. Kok bisa seperti itu ya? Nah ternyata selidik demi selidik dia mengalami namanya kemarahan yang ditekan saudara. Nah dari sini kita bisa lihat tentang kemarahan. Dilampiaskan keluar juga salah. Ditekan juga salah. Kita ini seperti maju kena, mundur kena. Bagaimana solusinya? Bagaimana supaya kita bisa handle kemarahan ini? Saudara, Salomo memberikan kita prinsip sederhana. 5 prinsip. Bagaimana kalau kita memiliki kemarahan. Kita bisa mengatasi kemarahan yang kita rasakan terhadap orang lain. Yang pertama, pada waktu Anda mengalami kemarahan. Yang pertama, ambillah waktu istirahat emosional atau time out. Ambillah waktu istirahat emosional saudara. Berulang kali kitab Amsal ngajarin kita lambat menjadi marah. Jadi Anda harus punya goal pada waktu Anda datang ibadah hari ini. Kalau Anda kecepatan marah Anda misalkan 100 km per jam, minta Tuhan menolong Anda ubahlah jadi 10 km per jam. Lambat menjadi marah. Katakan lambat menjadi marah. Jadi ada delay saudara. Nah kalau Anda suatu hari Anda sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Namanya orang kan punya pendapat. Dan tiba-tiba pendapatnya gak ketemu, saling berselisih. Dan Anda melihat suasananya sudah mulai panas, sudah mulai gak enak. Di momen itu ambillah waktu istirahat emosional. Karena setiap manusia itu punya namanya bank emosi. Orang itu menjadi marah kalau tandon emosinya itu sudah mulai habis. Terjadi gesekan, tidak ada oli lagi, tidak ada pelumas kasih. Pada waktu ada pembicaraan seperti itu, Anda mulai ngomong,
Oke, kita hold dulu ya topik ini. Nanti ke depan kita coba pikirkan solusi yang terbaik. Bahkan kalau itu terjadi dengan keluarga Anda, ada dengan suami Anda atau istri Anda, membicarakan satu topik tapi tidak ketemu ujungnya. Contohnya sang papa mau lesin anaknya tentang A, sang mama mau B, gak ketemu. Di momen-momen seperti itu ambillah waktu untuk istirahat sejenak secara emosi. Anda mulai ngomong, oke, coba kita pikirkan lagi ya. Coba kita menenangkan diri, kita cari yang terbaik. Dan di momen itu Anda bisa mulai menyingkir ke ruangan lain sambil mendinginkan emosi Anda. Jangan Anda teruskan. Kalau Anda teruskan jangan sampai Anda ngomong seperti ini. Yang satu mamanya mau B, papanya mau A. Akhirnya berantem. Padahal yang les anaknya. Kan lucu ya. Papa mamanya berantem, yang les anaknya. Ya akhirnya kan lucu saudara. Padahal namanya anak ya anak papa mamanya. Harusnya bersatu, bukan seperti itu. Tetapi kalau namanya amarah sudah naik saudara, ambillah waktu time out. Ambillah waktu jeda, ambillah waktu istirahat secara emosional. Amin. Atau kalau Anda sedang ke gereja, perjalanan ke gereja pagi, bangun pagi. Wah senang sekali Anda dengerin lagu-lagu rohani. Wah ku mau cinta Yesus selamanya. Wah Tuhan aku hari ini mau ke rumah Tuhan. Anda senang sekali Anda naik mobil. Dalam perjalanan dari rumah sampai ke gereja, perjalanan di tengah-tengah jalan tiba-tiba telepon berdering. Anda angkat. Dan orang itu langsung ngomong sesuatu yang membuat wajah Anda berubah. Nah di momen seperti itu saudara, langkah terbaik adalah Anda ngomong pada orang itu, besok kita lanjutkan lagi ya, saya ini lagi ada keperluan seperti itu. Anda tutup. Jangan Anda teruskan. Karena di momen itu manusia itu masih punya namanya kontrol atau kendali. Itu adalah ambang batas saudara. Kalau ambang batas Anda langgar, Anda akan kehilangan kendali. Bisa mengerti ya? Banyak kita tuh perlu berlatih dalam area-area itu. Tidak ada manusia bisa langsung pintar dalam area itu. Itu namanya sebuah kecerdasan emosional. Anda harus belajar. Di momen-momen seperti itu Anda harus menarik diri. Anda harus ada namanya waktu jeda. Enggak apa-apa, besok ya kita bicarakan atau 2 hari lagi seperti itu. Nah saudara, sambil menunggu Anda memiliki waktu untuk menenangkan pikiran. Saudara, melepaskan diri dari situasi yang bergejolak bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kebijaksanaan. Ingatlah saudara, kalau Anda menarik diri dari situasi yang bergejolak saudara, lagi mau panas, itu ternyata bukanlah tanda kelemahan. Itu tanda Anda adalah orang yang bijaksana. Amin. Kadang-kadang orang berpikir seperti ini loh. Kemarahan itu adalah tanda kekuatan, tanda power. Kalau aku bisa menunjukkan amarah, aku ini punya power. Ternyata di mata Salomo, orang seperti itu adalah orang bodoh. Salomo tahu, Salomo itu seorang raja saudara. Salomo mau ngajarin kita, kalau ada orang berkata kemarahan itu tanda kekuatan. Di mata Salomo, orang itu adalah orang bodoh yang paling mudah dikalahkan. Tapi orang yang sabar, Salomo ngomong, orang itu sulit untuk dikalahkan. Amin. Karena orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Luar biasa saudara, luar biasa. Bahkan Salomo memberikan kita nasihat juga di dalam Amsal 19 ayat ke-11. Akal budi membuat seorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Perhatikan saudara. Dikatakan akal budi membuat seorang panjang sabar. Jadi saudara, panjang sabar itu adalah akibat dari kebijaksanaan akal budi seseorang. Salomo tuh tahu saudara, kalau dia berhadapan dengan orang yang panjang sabar, dia harus hati-hati karena orang itu penuh dengan akal budi. Kita harus tahu di momen emosi kita naik, akal budi kita itu akan turun. Itu berlawanan. IQ kita dan EQ kita itu berlawanan saudara. Oleh karena itu Salomo mau ngajarin kita jadi orang bijak. Jangan gampang-gampang tersulut emosimu. Karena kalau engkau gampang tersulut artinya si lawan mudah mengalahkanmu. Akal budimu gak ada. Tapi kalau engkau punya akal budi, jadilah orang yang sabar. Akal budi membuat Anda panjang sabar, membuat Anda bisa menimbang, memikirkan. Ini benar gak ya? Membuat Anda bertindak hati-hati. Dan oleh karena itu akal budilah yang membuat kebijaksanaan Tuhan ada pada Anda. Dan kebijaksanaan itu membuat Anda lambat untuk marah. Dan lambat untuk marah itu akan menjadi sebuah kemuliaan dan bukan kelemahan. Oleh karena itu jadikan waktu
istirahat emosional agar Anda lambat untuk marah. Amin. Ini penting saudara, penting. Yang kedua, hikmat kedua yang Salomo berikan kepada kita. Temukan penyebab kemarahan Anda. Tujuan Anda memiliki waktu istirahat secara emosional bukanlah untuk menghindari perasaan amarah Anda. Tapi tujuannya adalah supaya Anda punya waktu dan ruang untuk menyelidiki apa sih penyebab dari kemarahan ini, apa topiknya. Dan sehingga Anda punya solusi dan bisa menghadapi dengan baik. Karena seringkali manusia itu marah karena asumsi. Kita tuh marah karena kita punya asumsi. Dan asumsi kita tuh kadang-kadang mungkin cuma 20% dari semua fakta. Seperti kasus yang tadi saya ceritakan. Seorang pria yang ngebut tadi, ternyata dia ngebut karena anaknya sakit. Nah saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang belum dengar cerita lengkapnya, belum dengar cerita semuanya, sudah sampai atau terlanjur marah. Bahkan dikatakan Amsal 18 ayat 13 mengatakan jikalau seorang beri jawab sebelum mendengar itulah kebodohan dan kecelaannya. Luar biasa ya. Hari ini hikmat Salomo itu mengajari kita semua saudara. Salomo itu orang yang straight to the point. Kalau dia bilang bijaksana ya memang bijaksana, kalau dibilang bodoh ya bodoh. Tapi luar biasa raja ini. Izinkan hikmatnya mengajarin kita supaya kita jadi orang bijaksana, katakan amin. Dikatakan jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar itulah kebodohan dan kecelaannya. Wow. Jadi Salomo itu mau mendorong setiap kita untuk kita memperoleh informasi yang lengkap. Semuanya sebelum kita ini mengungkapkan kemarahan kita dengan cara yang baik. Dan tahukah saudara, pada waktu Salomo menulis Amsal 18 ayat 13 ini, mungkin Salomo itu sedang memikirkan ayahnya sendiri, yaitu Daud. Dalam sebuah peristiwa lama hampir 1 tahun, si Daud itu menyembunyikan dosa perzinahan dan pembunuhan terhadap Uria. Dia menyembunyikan dosanya dengan Batsheba. Sampai suatu hari sang Nabi Nathan datang menjumpainya. Dan pada waktu Nabi Nathan mengunjungi istana dan menceritakan kepada Daud tentang sebuah kisah seorang kaya yang mencuri domba satu-satunya milik si miskin. Pada waktu mendengar itu maka darah si Daud mendidih sampai ke kepalanya. Dan si Daud itu langsung berteriak dalam kemarahannya. Dia ngomong seperti itu, siapapun orang itu ia harus mati. Langsung ngomong di depan Nathan. Dan Nathan langsung tunjuknya kepada Daud. Daud, engkaulah orang itu. Nah bayangkan coba. Si Daud ngomong saudara, orang itu harus dihukum mati. Si Nathan bilang, kamu orangnya. Bayangkan saudara, langsung Daud kaget. Ups, ternyata. Makanya Salomo anaknya langsung tuliskan ayat ini. Dikatakan apa? Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Si Daud malu saudara. Berapa banyak dari kita kadang-kadang sudah ngomong, apalagi kita sebagai pemimpin, tidak boleh ini, tidak boleh melanggar seperti ini. Yang melanggar akan kena sanksi. Ternyata pegawai Anda berkata, Pak, ternyata anak Bapak sendiri yang melanggar. Nah gimana coba? Bukankah kita malu saudara? Karena itu Salomo mengajarin kita. Kita harus mendengar dengan lengkap, cari informasi selengkap mungkin baru kita berbicara. Amin. Yang ketiga saudara, belajarlah untuk melepaskan pelanggaran kecil. Belajarlah untuk melepaskan pelanggaran kecil saudara. Apa maksudnya? Mungkin Anda berpikir namanya pelanggaran ya tetap pelanggaran lah, besar kecil ya pelanggaran. Saudara saya akan berikan ilustrasi saudara seperti ini. Suatu hari kalau terjadi yang namanya bencana alam dan petugas medis menyelamatkan korban bencana alam, dia akan memilah-milah. Ada orang yang terkena benturan dan mengalami gagal otak, dia langsung dilarikan ke rumah sakit tipe A. Rumah sakit yang cukup besar, cukup lengkap untuk bisa menanganin korban. Kemudian ada orang yang terkena benturan sehingga dia mengalami patah tulang. Orang itu akan diamankan, dimasukkan ke rumah sakit tipe B. Tidak secanggih tipe A, tapi cukup bisa untuk menangani masalah tulang, patah tulang seperti itu. Dan ada medisnya. Kemudian ada juga korban dari bencana alam itu yang ternyata mengalami goresan luka. Cuma goresan,
darah mengalir sedikit dan beberapa memar. Maka petugas medis itu berkata orang seperti ini nggak perlu dirawat di rumah sakit. Dia dirawat di tempat pengungsian aja cukup, dibiarkan sebentar aja juga akan kering dan sembuh sendiri. Demikian pula dengan kehidupan ini saudara. Saudara, kalau kita ini pengen bahagia, tinggal di dunia yang tidak sempurna ini, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, belajarlah untuk melepaskan pelanggaran kecil. Apa maksudnya? Karena kebenarannya kita ini gak mungkin bisa menjalani hidup tiap hari tanpa menderita luka emosional ringan daripada orang tua, daripada orang lain. Maksudnya apa saudara? Mungkin Anda WA gak langsung dibalas, ya jangan marah-marah. Atau ulang tahun Anda terlupakan, gak ada yang nyelamatin ya sudah. Jangan bilang itu sahabatku, kok gak salamin aku ya. Nah Anda langsung marah-marah gak perlu. Atau mungkin ada seseorang tidak menyapa Anda, ya sudahlah. Atau mungkin pada waktu Anda keluar dari ruang ibadah, kami para full timer dan hamba-hamba Tuhan berusaha memberikan yang terbaik pada jemaat. Kita berusaha untuk menyapa mereka, namaste satu persatu menyalami. Tetapi di momen itu tiba-tiba satu momen hamba Tuhan itu sedang diajak ngobrol dengan orang lain sebentar seperti itu. Dan pada waktu Anda keluar, Anda tidak ada yang menyalami Anda langsung marah. Anda berkata, memang mentang-mentang gereja ini sudah mulai besar sekarang. Gak seperti dulu lagi. Nah jangan gitu saudara. Amin. Amin. Jangan seperti itu. Jadilah orang yang jadilah orang yang mudah untuk melepaskan atau abaikan pelanggaran-pelanggaran kecil. Karena Anda tahu enggak? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan pada waktu kita namaste, kita berusaha yang terbaik loh. Kita berusaha lihat wajah mereka, senyum pada mereka. Itu ada saudara. Itu yang jalan lurus tanpa noleh itu ada. Langsung lurus ke depan, itu ada. Tahu enggak saudara, pada waktu kita melihat seperti itu kita berpikir, oh kasihan ya orang itu. Jangan-jangan token PLN-nya habis, dia harus cepat-cepat pulang. Jadi kita memaklumi, kita juga happy. Silakan ibu, pak, tante, om, enak, enjoy. Jadi kita enggak masukkan di dalam hati. Bisa mengerti ya saudara ya. Jadilah orang yang seperti itu. Jadilah orang pada waktu nanti Anda pulang. Karena jemaat kita sudah mulai banyak, parkiran macet. Anda mungkin parkir mobil Anda ternyata di depannya ada mobil yang parkir. Jadilah enjoy, dorong aja gak apa-apa kok. Enjoy aja saudara. Saya gak malu, saya pernah pakai jas seperti ini, saya dorong mobil gak apa-apa saudara, enjoy aja. Memang gimana? Jangan merasa, kalau aku dorong harga diriku turun. Enggak ada lah. Bisa mengerti ya. Jadi orang tuh enjoy aja saudara. Atau Anda waktu turun ternyata pintu parkirnya nggak bisa cepat agak macet ya enjoy aja. Jangan tin klakson kanan kiri. Anda nyalakan lampu apa. Nah nggak akan nambahin. Justru akhirnya melukai Anda sendiri. Seperti kisah tadi ular tadi. Bisa mengerti ya. Enjoy aja saudara. Lepaskan pelanggaran-pelanggaran kecil saudara. Seperti itu. Saudara. Seperti baret atau memar. Luka pada penderita dari korban bencana alam tadi saudara. Ketidakadilan itu nyata saudara. Menyakitkan kadang-kadang. Tetapi Anda harus tahu itu cuma sementara. Dan jarang memerlukan perawatan besar. Seperti kalau jari Anda tergores, didiamkan lama-lama juga sembuh sendiri. Oleh karena itu Salomo ngajarin kita saudara. Bagaimana mengabaikan kelalaian karena pelanggaran-pelanggaran kecil. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seorang panjang sabar dan orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Seandainya Anda sudah menikah 10 tahun. Dan Anda selalu konflik karena masalah odol dengan pasangan Anda. Pencet odol itu jadi konflik selama 10 tahun. Sang istri karena tipe perfeksionis saudara, dia pencet pelan-pelan dari bawah. Halus seperti itu ya. Pada waktu dia menikah dia berpikir sang suami seperti dirinya. Ternyata langsung pencet dari atas. Dan sang istri lihat, odol yang indah tiba-tiba penyok karena dipencet dari atas. Karena di awal pernikahan hormon cinta masih bekerja. Dia gak berkata, yang jangan gitu dong awalnya saudara ya. Tapi kalau sudah 10 tahun ngomongnya beda saudara. Sudah aku beritahu sejak dulu. Nah repot kan. Kamu gak pernah berubah. Nah jangan gitu saudara. Itu sudah personal.
Harusnya Anda ajarin suami Anda yang yuk kita les pencet odol sama-sama. Pencet pelan-pelan ya. Nah seperti itu saudara. Nah jadi kalau Anda seperti itu anak-anak happy. Amin. Kadang-kadang wanita itu ya kalau menikah tuh selalu punya apa ya. Imajinasinya itu kadang-kadang terlalu tinggi saudara. Dia seperti menikahi seperti pangeran berkuda putih atau bagaimana. Jadi pada waktu dia masuk dalam realita pernikahan, kok gini ya? Bisa mengerti ya? Akibatnya membuat dia nggak bahagia. Tapi Salomo hari ini ngajarin saudara, akal budi membuat seorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara, orang bijak itu belajar melepaskan pelanggaran kecil. Begitulah kita harus menanganin pelanggaran kecil yang kita alami setiap hari selama kita masih hidup di dunia ini saudara. Kita perlu belajar melepaskan, katakan melepaskan. Sama seperti setiap hari kita belajar untuk melepaskan sebuah balon. Ada orang kadang-kadang tiap hari itu pegang balon saudara. Satu hari mungkin satu. Satu bulan 30 saudara, bahkan lebih. 1 tahun 300 balon, dipegang tambah lama tambah berat. Padahal balon sebenarnya kan ringan. Tapi firman Tuhan ngajarin kita belajar melepaskan. Kalau sudah lepaskan ya lepaskan. Besok punya balonnya sendiri. Jadi orang itu jadi hidup Anda itu kan ringan saudara. Bisa mengerti ya. Jangan Anda pegang balon erat-erat. Anda ingat ya. Ingat enggak? Sudah 10 tahun. 365 kali 10 pencet odol selalu gagal. Bertengkar terus. Dan sampai akhirnya naik ke ruang konseling macam-macam. Saudara jangan seperti itu. Amin. Bagi pria-pria sebelum Anda menikah, belajar masalah pencet odol saudara ya. Belajar mulai hari ini sebelum Anda dapat pasangan hidup. Supaya gak jadi masalah nanti ya. Saudara perhatikan, belajarlah melepaskan balon-balon di dalam kehidupan. Setiap pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan orang lain. Belajar jadi orang itu bilang it's okay. Amin, it's okay. Seperti itu saudara, hidup Anda akan bahagia. Yang keempat saudara. Belajarlah melepaskan pengampunan terhadap pelanggaran besar. Belajarlah melepaskan pengampunan terhadap pelanggaran besar. Prinsipnya sama, yaitu lepaskan. Katakan lepaskan. Tetapi kita nggak dapat memungkiri saudara, ada pelanggaran-pelanggaran yang kita alami itu termasuk pelanggaran besar. Tidak bisa diabaikan begitu saja. Mungkin Anda marah karena Anda merasakan sebuah luka dari perceraian orang tua Anda. Anda melihat punya memori piring terbang di waktu kecil. Papa mama suara bentak-bentak di rumah Anda dan itu membuat Anda luka. Belum lagi mungkin Anda marah karena sebuah luka akibat perselingkuhan dari pasangan Anda. Atau Anda mengalami luka karena pelecehan yang Anda alami pada waktu Anda masih kecil. Itu menimbulkan luka. Atau Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan, rajin kerja dari pagi pulang malam sampai lembur-lembur. Ternyata ujungnya Anda di PHK sepihak tanpa ada kejelasan. Sehingga membuat hidup Anda sengsara. Saudara, kalau Anda mengalami seperti itu memang tidak bisa segera dilupakan atau melupakan. Anda butuh penyembuhan, katakan penyembuhan. Dan kabar baiknya saudara, Tuhan memberikan solusi, prosedur pembedahan untuk orang seperti itu bisa sembuh. Prosedur pembedahan sebuah luka parah itu bisa disembuhkan. Prosedur itu namanya pengampunan, katakan pengampunan. Setiap kita saudara, pasti memiliki orang yang kita perlu maafkan atau ampuni. Dan alasan kita bisa mengampuni karena kita ini telah menerima besarnya pengampunan daripada Tuhan. Kenapa kita bisa mengampuni? Karena kita sudah terima pengampunan daripada Tuhan. Ada orang tidak bisa mengampuni. Karena apa? Karena sebenarnya dia tidak pernah menerima pengampunan dari Tuhan. Orang kalau tidak terima, tidak punya, bagaimana dia bisa lepaskan pengampunan? Tetapi saudara, pada waktu Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda menerima kasih yang begitu besar. Anda terima kasih yang begitu besar sehingga Anda punya kemampuan lepaskan pengampunan saudara. Dikatakan Efesus 4 ayat 32.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, sebagai orang Kristen, pengampunan itu bukan pilihan. Pengampunan itu adalah suatu kewajiban untuk dilakukan oleh orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Dan kalau kita melepaskan pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran, bukan berarti kita ini amnesia loh, atau melupakan kesalahannya atau kisahnya. Bukan berarti kita mengubur dalam-dalam, menganggap masalah itu enggak ada. Misalkan terjadi perselisihan dengan pasangan Anda, ada kata-kata kasar yang diucapkan. Anda lepaskan pengampunan, tetapi bukan berarti kata-kata kasar itu tidak perlu dicarikan solusi atau dicarikan jalan keluarnya. Tetapi saudara, Alkitab berkata, Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu. Jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ternyata saudara, kata menegur bukan berarti kita memarahi. Bukan berarti kita mengucapkan atau melecehkan dengan kata-kata tajam saudara. Sebaliknya kata itu berarti meletakkan sesuatu di depan seseorang. Jadi kalau Anda itu sedang menegur saudara, tegurlah perbuatannya. Jangan serang pribadinya. Amin. Demikian pula dengan anak Anda atau suami Anda ngomong, yang hari ini aku mau ngomong tentang odol. Langsung. Jangan bilang gini, dasar kamu gak berubah dari dulu. Nah itu apa hubungannya? Itu namanya menyerang pribadi. Jangan pernah lakukan itu. Amin. Yang kita bisa address itu cuma perbuatannya. Perbuatannya bisa diukur. Contoh, yang kamu pencet odol 1 hari 2 kali dan salah terus. Nah itu bisa diaddress. Tapi gak bisa bilang kamu gak pernah berubah loh. Itu gak bisa saudara. Nah demikian pula dengan seorang anak. Saya berkali-kali ajarin, meskipun anak saya itu melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang namanya anak. Ada tindakan-tindakan tidak taat, yang saya tegur adalah tindakannya. Saya selalu berkata, kamu adalah anak yang baik, tapi tindakanmu seperti ini. Orang itu akan langsung berpikir, iya ya aku ini anak baik kok seperti ini ya. Dan itu memberikan kekuatan untuk dia bisa berubah, bisa mengerti ya. Tetapi kalau Anda sudah ngomong dasar ya, kamu ini itu, nah itu luka saudara. Dan orang tidak mungkin berubah. Yesus itu saudara kalau menegur, dia ngomong kepada perempuan yang punya suami 5. Pada waktu Yesus berjumpa dengan wanita itu di Sikar. Dia bilang, suami orang yang bersama denganmu sekarang itu juga bukan suamimu. Kamu sudah punya 5 suami. Langsung ngomong orangnya. Dia gak bilang ini, kamu tuh wanita pejinah. Enggak loh. Meskipun masyarakat berkata dia itu pejinah, tapi Yesus gak pernah bilang gitu. Makanya orang itu pada waktu berjumpa Yesus dia disembuhkan. Demikian pula orang kalau berjumpa kita harus disembuhkan. Amin. Amin. Jangan pernah bilang gitu. Jangan pernah bilang suami Anda kamu gak pernah berubah. Jangan saudara, itu menyakiti hatinya. Demikian pula seorang suami jangan pernah bilang gitu kepada istri Anda. Kalau Anda mau menegur, tegurlah. Address perbuatannya. Tolong ya ke depan kalau ngomong jangan nada tinggi seperti itu. Itu kurang baik. Cukup. Jangan bilang dari dulu ya kita menikah 20 tahun selalu kamu do re mi fa sol la si do gitu. Jangan. Nah itu saudara jadi perang dunia ketiga nanti ya. Jadi Alkitab ngajarin kita teguran yang penuh kasih. Yang didasarkan pada keinginan untuk perbaikan saudara seperti itu. Baik Anda sebagai pimpinan kepada karyawan Anda atau sebagai orang tua kepada anak-anak Anda. Belajar teguran penuh kasih. Dan pada waktu Anda menegur pastikan Anda punya kasih. Kalau nggak punya kasih jangan negur dulu. Artinya Anda belum siap. Amin. Tuhan itu kalau menegur atau mendisiplin kita itu dengan kasih loh. Itu Tuhan kita. Karena itu luar biasa ya. Orang yang berjumpa Tuhan itu selalu mengalami perbaikan. Luar biasa saudara. Tuhan itu seperti itu. Karena Tuhan itu kalau menegur kita pasti ada kasih. Kalau Anda lagi marah gak punya kasih jangan tegur orang. Diam aja. Ambil waktu time out, jeda, tenangkan diri Anda cari Tuhan. Pada waktu Anda punya kasih Tuhan baru ngomong step by step diselesaikan masalahnya. Yang kelima saudara. Jangan bergaul dengan orang yang terbiasa marah atau suka marah. Atau karakternya pemarah. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara perhatikan,
Salomo itu ngajarin kita. Kalau kita pengen berhasil dalam kehidupan ini, jangan berteman dengan orang yang suka atau lekas gusar. Atau bergaul dengan pemarah. Arti bergaul itu apa sih? Dijadikan sahabat. Dikatakan maka kita akan menjadi terbiasa dengan tingkah lakunya. Kita akan berpikir oh marah itu gak apa-apa. It's okay semua orang melakukan itu. Nah nanti itu akan menjadi jerat bagi diri kita sendiri. Karena saudara kemarahan itu adalah respon yang dipelajari. Jika Anda bergaul dengan orang yang suka marah, maka lama-kelamaan Anda juga akan menjadi pemarah, saudara. Saya akan memberikan Anda sebuah cerita penutup, saudara, seperti ini. Suatu hari, si Budi dan si Amir sedang mendatangi temannya yang memiliki sebuah peternakan dan sebuah hutan untuk mereka diizinkan berburu. Maka si Budi dia masuk ke dalam rumah temannya dan berkata, aku pinjam tempatmu ya. Aku mau berburu dengan si Amir. Seperti itu. Maka si Budi mendengar temannya berkata, gak apa-apa pakai aja. Pakai aja tempatku, oke lah perternakanku. Tapi aku titip ya, aku ini punya keledai yang buta. Tolong keledai ini ditembak mati aja. Karena apa? Aduh sudahlah aku gak mau lihat itu seperti itu. Tapi kalau aku tembak aku gak tega jadi aku suruh kamu. Oke. Maka keluarlah si Budi dan pada waktu dia keluar di depan si Amir dia mulai banting pintu dan dia marah-marah si Budi. Si Budi marah-marah tiba-tiba terdengar satu letusan dor. Ternyata si Budi itu menembak keledai yang buta tadi. Maka si Amir bertanya, loh mengapa kamu tembak keledai itu? Iya teman kita tuh menyebalkan, kita gak dipinjamin tempatnya, kita gak boleh pakai tempat untuk berburu seperti itu. Gak lama kemudian terdengar 2 tembakan, dor. Maka si Budi kali ini yang kaget karena dia melihat temannya si Amir menembak 2 kuda. Dan pada waktu itu si Budi tanya, kenapa kamu tembak 2 kuda? Iya, kan aku juga jengkel kepada dia. Dia kok tidak pinjamin tempat ini. Jadi aku tembak kudanya. Nah Anda bayangkan. Ternyata kemarahan itu menular. Yang satu nembak 1 kali, yang satu nembak 2 kali. Ujungnya si Amir harus ganti rugi kudanya saudara. Karena si kuda kan tidak harus ditembak kan. Nah itu yang terjadi. Kemarahan itu menular. Karena itu Anda harus hati-hati. Di zaman sekarang, zaman teknologi, orang itu mengungkapkan kemarahannya itu macam-macam. Kadang bisa melalui media sosial. Pernah enggak Anda melihat teman Anda ngobrol dengan teman Anda. Tiba-tiba teman Anda ngomong seperti ini. Wah, tahu enggak aku lagi jengkel dengan si orang itu. Dia ini enggak bener lah, ngomong macam-macam. Anda yang dengar tanpa babi bu ikut benci juga. Padahal enggak ada hubungan dengan Anda. Itu namanya Anda ketularan dengan amarah orang. Jangan mau seperti itu, amin. Amin. Jangan mau ikut-ikut. Saya berdoa jemaat di tempat ini jadilah orang yang bijaksana. Roh Allah turun atasmu, amin. Anda bisa membedakan. Anda punya karunia roh, karunia membedakan. Aku gak mau ikut-ikut. Jangan ikut-ikut saudara. Jangan bergaul dengan si pemarah. Saya berdoa pulang dari tempat ini Tuhan memberikan Anda hikmat. Bisa memilih mana teman-teman Anda yang pemarah. Dan mana orang yang bisa belajar mengendalikan diri. Memang kita belum sempurna saudara. Tapi kita percaya kalau ada Roh Kudus dia akan menolong kita. Amin. Kalau Tuhan bisa mengubah si Saulus jadi Paulus. Bersama Tuhan dia juga pasti bisa ubah kita. Amin. Saya dorong Anda jangan menyerah. Berharap pada Tuhan. Minta Tuhan menjadikan Anda lebih daripada pemenang. Dan untuk Anda bisa jadi lebih daripada pemenang. Belajarlah menguasai amarah Anda. Making disciples, transforming lives.